Ujiannya berat, tapi kalau ini kalau diomongkan nanti nggak bisa tuh ini. Ujiannya supaya naik gunung pagi tinggi itu suruh loncat dari gunung. Yang satu suruh apa? Suruh ngatakan nakalan tak dikal atau nah, satu suruh sholat madhabnya kalau orang ada kebesaran jadi ada kesana. Jadi jiwanya, di agamanya, apanya aja, raga amat. Jadi tiga anak. Kalau kau menjalankan tugas ini, menyelesaikan, saya anggap komplit saja. Bisa saja. Tapi berapa ya? Kalau orang sedaya pada sana, yang pada sini, kabarnya kelihatan di sini. Mungkin jadinya dirubah sebagai kan. Di Mekah itu harus sembahyang musuh. Tidak kayak di sini kan ada sana. Kalau caranya gimana? Kita tidak paham di orang. Jadi dulu harus takut. Tidak bisa merasuk kalau bisa. Kalau mungkin nanti ada. Ini harus dengan ini masuk seperti Zainal Khadir. Benar. Nabi Allah Musa kalau belajar sama Khadir, dia orang Nabi yang berbicara secara tata keromanya. Al-Tabiukan Al-Anjur. Saya khidmah nyinyir bentuk kau kasih berkat. Itu namanya tasrif. Berarti kemarin saya orang di sini saya minta mau belajar ma'rifat. Oh, dari mana? Dari mana dia mau ma'rifat? Saya belum sampai tingkatan ma'rifat. Dari aja belum lengkap. Sudah mau ma'rifat. Iya kan? Kalau dia pilih ini sebagai guru, jadi dapat terang. Kalau yang memang belum kuat, ya jangan jadi sebenarnya itu dong. Kalau perlu istikharah, seribu istikharah. Ini jadi guru saya enggak. Memang kita harus hati-hati dari guru. Kalmanya dari wasir. Hah? Kalmanya dari wasir. Nah ya, ada. Itu syaratnya dia bisa melekatnya gitu. Yakin. Ini memang ada. Ya kalau orang kita sekarang orang baru tidak bisa gitu. Tidak ada penerus, tidak ada penerus. Penghuninya neraka yang banyak perempuan. Nah ini ditanya orang perempuan bacaan ya protes ini. Kenapa orang perempuan yang banyak? Ya karena apa? Apa tadi tiga kebenaran sebenarnya itu setelah dikasih aman dikasih obat sedikit obat ya dikasih obat biasanya gitu di sana diobati sedikit jadi supaya banyak bersedekah karena yang terbanyak di antara penghuni surga neraka itu adalah perempuan. Kenapa sebabnya? Karena takburnal akhir seperti yang dijelaskan apa umpamanya suaminya ngasih apa-apa gitu itu kalau sekali salah suaminya itu semuanya bubar itu semuanya jadi tidak dianu lagi tidak dianggap jadi keras itu soal nasi itu jadi sifatnya orang perempuan tapi tentu ada yang baik ada bukan kalau itu tuh semuanya gitu tapi ini wataknya umumnya gitu kecuali yang bisa berjalan kesatu itu tertakut melakir itu kenalan banyak sering malah anak satu ya Bapak ya terus apa lagi ketiganya juga itu akalnya kurang sempurna. Kenapa ya? Di situ kena Al-Quran dia bilang kalau jadi saksi perempuan harus dua. Tapi di situ pun dikasih obat juga. Karena mungkin kalau salah satu lupa yang satu mengingatkan. Jadi ini memang sudah watak. Nah kalau mengenai haid itu memang itu sudah Allah jadikan itu adalah Bani Adam, perempuan Bani Adam itu memang harus berhaid. Nah, karena haid itu juga kalau ini kedokteran itu kan selama dia biasa tidak penting, tidak haid. Tapi kalau sudah penting itu tidak haid lagi. Karena haid itu jadi makanan bayi. Itu yang dinamakan kotoran itu jadi makanannya bayi. Langsung dari bimbingnya itu ke pusar kan. Ada pusar itu yang dimakan.
Jadi tidak ada yang orang penting haid. Kalau ada yang penting haid berarti ada istihadah dengan penyakit. Kalau istihadah itu wajib sholat, tapi harus kan wudu dan bersih dan pakai ada cara-caranya. Nah, itu satu. Nah, terus selain habis itu ngata tadi itu orang perempuan begini masuk neraka apa gitu ya, banyak yang neraka. Ya bilang marah itu minna gisati aglin ودين wadinin apa? أذهب للب Rajul الحازم al-hazim من حداكن. itu apa? Jalan hazim di mana? Orang yang tahu ya. Pokoknya orang laki kewak sama perempuan. Katanya ewak. Jadi habis itu kan tapi dikasihani juga. Bahwa perempuan itu mempunyai kekuatan yang biasanya di sini kalau ada orang jual beli tunggu ibu DC. Keputusan di ibu bukan keputusan di yang lagi. Terutama Jawa Tengah ya. Jawa Tengah tidak bisa memutuskan yang lagi. Berarti musyawarah dulu. Ada inna kaidakum kaid azim. Malah kan sudah kan sama orang barat. Mobil dikasih orang perempuan. Bajunya itu orang perempuan. Karena mempunyai kekayaan hebat. Inna kaidakum kaidun azim. Azim itu disebutnya cuma Nabi Muhammad. Khuluqin azim. Di sini orang perempuan juga azim juga ya. Jadi di budayanya perempuan, malah sini kalau mau nyorot ini jalan ibunya, mesti hasil. Tidak ada itu saya. Kalau lakukan semuanya lagi, tidak jalan. Tapi kalau dari bawah pasti berhasil. Karena kayak jagoan kayak jagoan alim. Jadi Quran juga jelaskan itu dan ini. Ini kayak setan kan baik. Malah kayak setan baik. Setan yang iblis itu lemah. Di budayanya lemah. Tapi orang perempuan amin. Iya. Jadi iblis kalah sama orang perempuan. Soalnya perempuan. Ada orang laki apa? Bersinah kayak terjal kayak dan alim. Diprotes. Yang kayak dan alim itu bisa nggak terjal. Nah ini. Kalau itu setan, Pak. Setan itu mesti kalah dengan orang perempuan. Mana, ya bahaya orang perempuan itu. Tapi kita ada, saya dibilangkan apa? Unikam yang awal. Agam taha, dasar taha. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Orang perempuan dia terang dari tulang yang, tapi juga ada pembahasan ada bukan dari tulang itu. Tapi kita dalam pemahaman kita ya dari situ. Hanya tidak dalam tampil. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang Adam yang sini yang bawah itu. Tapi kurang apa juga betul. Kurang tahu. Kurang juga gitu. Jadi gimana? Itu ada dari ulama ada kalian bahan. Jadi ya itu kalau diambilnya dari bengkok, kena bengkok itu jadi kalau kita paksakan betul. patah, dipaksakan tidak boleh. Dibiarkan ya bengkok terus. Jadi caranya harus dengan pelan-pelan lurus ya sampai sehingga bisa lurus. Biarkan. Tapi itu ada hikmahnya. Bengkok itu berarti rasa kasih sayang. Kalau orang itu kan menyusui anaknya kan. Itu jadi sifatnya gitu ya. Kalau orang laki tidak bisa nyusoni. Tapi orang-orang salihin kadang-kadang bilang kam min gusrah khair min lihyah. Itu paribahasa. Kadang-kadang rambut panjang itu lebih daripada yang jenggot panjang dalam ibadahnya dan taatnya. Ada lebih bicara. Ya itu aman jadi. Itu, ngangkat ya kalau saya. Kan hadis itu peribahasa Arab. Kadang-kadang orang perempuan itu kalau sudah solehah, sekarang saya lihat perempuan itu sampai tumpuk tuh wirid-wiridnya. Dari mana wiridnya ini? Ada wirid ini lain sama Ali, karena ada wiridnya bikin kaya dia banyak. Kalau itu wiridannya bikin kaya ada di sini. Kalau perempuan sekarang itu saya lihat wiridnya sampai banyak itu. Nah ini bacanya kapan? Tapi mungkin suami-suami banyak yang galak. Jadi mereka itu caranya bagaimana jadi supaya sekarang saya anjurkan jangan terlalu galak yang suami
yang istri juga yang rukun lah. Yang rukun ada kejadian sedikit, ada bapak ini untuk tambahan. Ada satu orang perempuan yang waliyah ya, solehah betul. Itu ngomongnya hebat, apa-apanya hebat, semuanya memang hebat. Nah ini yang orang yang laki yang wali juga ya, teman-temannya sering yang betul. Dia bilang tahu ini kok ada ilmu lebih orang laki itu kan lebih mampu dalam segala-galanya. Kalau orang perempuan kayaknya nyepelek kan gitu lah sedikit bagaimana. Dengan ibaratnya unta betina tidak mungkin mengalahkan unta jantan. Yang sana itu yang buat omongan kena hidupnya dengan unta, ya unta apa? Tidak isi dia berkulikat, yang mana yang selalu dia Nah, terus yang perempuan itu ya orang pintar ya orang dia. Saya apa boleh jawab bela diri? Apa saya suruh diam saja? Karena itu lebih besar ilmunya, lebih besar-besarnya. Dia bilang boleh bebas kau. Nah, terus dijawab dengan syair. Syairnya dengan bahasa Arab. Ya. Al-hamil fil-hamil wal-zaid laban wal-iyad. Apa itu artinya? Unta betina sama unta jantan podo ngangkat. Ngangkat barang bisa semua. Tapi kalau dia nyata betina, bisa beranak, bisa nyusun. Ini masalah tidak bisa. Menang mana jadi ini? Nah, al-hamil bil-hamil. Ngangkat podo ngangkat. Tapi kelebihannya agak betina, bisa beranak, bisa nyusoni. Ini jantan tidak bisa. Nah, itu ya bingung. Dan bisa jawab. Dan itu ya, tidur ini, kambing besar, khair min ya. Kadang-kadang rambut panjang itu ngalahkan jenggot panjang. Banyak jenggot panjang, ini salah sama rambut panjang. Allahu'alam. Kadang-kadang orang minta kaya, minta ini tidak dikasih. Allah tuh bukan tidak kasih itu karena dia tidak mau ngasih ya. Tapi kalau ini orang ini sifatnya, kalau jadi kaya, jadi sombong. Jadi kalau Allah tidak dikasih. Nah kalau ini kalau dikasih kaya malah jadi orang baik, bukan sedekah. Itu yang nggak tahu Allah, kita tidak tahu. Jadi tidak ngasih sama dia, takut kalau dia sampai nanti malah kena kekayaan itu menjadi dia orang yang sombong atau orang sehingga dia akhirnya masalah. Nah, masalah misalnya minta kaya, sudah kaya akhirnya tidak terima ditolak, ini ditolak, akhirnya sampai biasanya sholat Jumat ikut, akhirnya alasan saya jauh. Sehingga tidak ada Jumat, tidak sedekah, tidak apa-apa. Akhirnya dia ada salah sadar. Akhirnya saya tidak pakai saja. Dan terima sedekahnya. Sama dia maka pun tidak terima. Tak ada mana jasa berapa umi tadi. Ada minta ayat yang murah. Jadi sudah tergolong yang tentang hukum itu sehat. Nah ini tadi yang Rasulullah masuk satu kuburan, jalan satu jalanan juga ada kuburan gitu ya. Dengan suara ada kuburan yang tersiksa. Nah, maka Rasulullah minta dari dia dari kuburan kayu. Dan dia semestinya itu pelapa kurma itu dipotong, diambilkan satu, terus disikat dua, satu tanda sembunyi, satu sembunyi. Terus bilang Allah an yukhaffifa anhuma malam ibadah wa ibadah ya. Semoga Allah mengeringankan ciptaannya itu selama ini kelapa itu masih basah. Nah di situ para sahabat, para ulama, kenapa? Apa sirnya? Apa rahasianya gitu? Karena seluruh yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah selama dia masih hidup. Masih hijau di sana itu, jadi tasbihnya itu membawa berkah kepada yang dikubur sehingga dapat ampunan. Kalau kita ngaji di kubur, wah lebih lagi. Manusia ngaji, orang ngaji di kubur tidak apa-apa.
Tapi yang nggak mau dihasilkan ya terserah. Ada yang mau percaya di sini beribadah bapak saya. Karena kalau kubur dari kuburan yang senang ngaji, jadi minta tahlil ngaji, tidak diganggu orang. Karena ya kalau hidup kita cari tetangga yang baik, ya waktu kita mati ya cari tetangga yang baik. Itu anjuran Nabi Musa gitu sendiri. Nabi Musa waktu mau mati, dia minta sama Allah saya supaya kalau bisa mati saya di Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis kuburannya para nabi. Kalau kami tidak bisa, paling tidak tak jauhnya balangan lemparan batu ya. Jadi mesti dapat, ya tidak tahu ya. Tentu tetangga baik yang bawa baik, tetangga buruk. Karena kita kalau duduk dekat kotorannya bau, kalau dekat yang wangi ya wangi ya. Ya ambil itu aja tidak. Menunjukkan rahmatnya Rasul juga. Ini menunjukkan juga ada kubur ya. Dengan ini karena ada orang tidak percaya dengan ada kubur. Tapi di sini nyatanya ada. Memang banyak hal-hal itu daripada Islam. Sekarang penemuan yang baru-baru ini baru menunjukkan ke seperti kandungan fidulumat dan salat itu di rahim di ini Quran sebelum zaman Rasul 1000 tahun yang 2000 tahun ini 1000 berapa tahun itu sudah membicarakan ini. Sekarang baru ditemukan sekarang hanya hal-hal banyak. Kalau junub dimakruhkan makan, minum, tidur, kecuali dia membersihkan dulu sisa-sisa kotorannya, kemudian berwudu. Setelah itu tidak dimakruhkan lagi, walaupun belum mandi. Ya ada apa-apa itu, cuma jangan sampai orang itu sedang dia itu tidak apa? Kotor. Dalam keadaan ya kotor. Dan itu kotor junub itu bagaimana itu? Itu nanti ahli suci yang bisa menjelaskan. Kenapa kok kalau junub itu kok sampai tidak boleh sholat? Nah ini nanti ahli sufi yang kalau ahli fikih hanya bahasnya mengenai apa? Mengenai junubnya saja itu. Karena itu tidak boleh sholat. Tapi kalau sufi itu lain. Karena orang itu di saat dia istimna apa itu lupa cuma bapak. Nah Allah ini kalau dilupakan agak cemburu. Sehingga ini ahli sufi ya, saya tidak sampai ke situ. Ini hanya sedikit kasih bayangan saja. Kenapa kalau junub kok sampai suruh mandi? Harus mandi tidak sah sholatnya. Nah, karena orang itu junub itu yang mengalami sesuatu yang pisah sama Allah sama sekali. Karena para sahabat itu kadang-kadang kalau dia kena penyakit harus diobati, harus dipotong. Kalau ditawari ini untuk mengurangi rasa sakitnya, saya kasih minuman yang bikin soalnya bikin siapa? Dibius. Mereka tidak mau dibius. Dan para sahabat ada beberapa, tapi ada yang dibius mau juga. Dulu belum ada bius secara sekarang. Tapi mereka juga bisa menemukan sesuatu tentang ramuan yang bikin dia gitu. Dia tidak mau dibius. Kenapa tidak mau dibius? Nanti sakit, tak kuat. Ya karena saya tidak mau sebentar pun antara saya sama Allah terputus. Kan selama dia gitu terputus. Tapi kalau itu tidak apa-apa. Karena itu sesuatu normal ya. Boleh. Tapi kalau ini kan dibikin. Tapi mereka kuat. Nah saya salah satu sahabat yang waktu dalam perjalanannya kena duri, lalu infeksi sehingga di waktu zaman itu dokter bilang ini kalau tidak dipotong ini bisa menjalar ke naik ke atas kayak sekarang ini apa namanya itu? Infeksi apa ya penyakit yang bahasa jenisnya lain lagi ya. Nah itu maka mau dipotong. Dia bilang ini mau kayak saya bius supaya kurang. Saya tidak mau sampai saya punya ingatan saya sama Allah terputus. Akhirnya ini sakit ya, saya bisa menahan diri. Nah, dan dia dengan cara bagaimana? Dia bisa dengan konsentrasinya dia bisa menghilangkan rasa ini. Maka digerasi tidak sampai dibunuh. Terus ucapannya apa? Alhamdulillah yang satu mesti ada. Allah. Nah ini dikubur. Setelah pulang ke rumahnya, anaknya di atas gojekan sendiri. Salah satu dijorokkan, tidak salah jatuh, mati jatuh sendiri. Terus dibilangnya anak kau ini
Mati satu, alhamdulillah masih ada yang hidup. Mereka keimanan yang gini ini kita bisa mampu enggak? Kira-kira. Nah ini jadi pelajar buat kita. Dan kita ini jangan sok ujub. Baru sholat gini aja sudah rasanya ini. Baru gini kesabarannya. Ini para sahabat begitu. Bisa nahan. Dan ini yang dinamakan innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu baru pertama kejadian. Jadi pertama kejadian itu sudah sabar. Tapi kalau pertama kejadian itu sudah ngawur, terus wah sekarang saya mau sabar. Oh sudah ada kandung. Sudah keselatan, sudah apa? Kasep. Sudah ada apa-apa ya mau sabar. Tapi justru sabar itu ketika pertama kejadian itu yang dapat pahalanya. Tadi anjing juga ada. Anjing itu juga tadi kalau minum di bejana itu supaya dicuci 7 kali disertu namanya dengan tanah. Jadi mulutnya itu yang membawa najis. Tapi ada yang bilang sebagian kalau mulutnya najis, dagingnya tidak najis. Nah, pada ulama bilang gitu, kalau sudah mulutnya aja najis apalagi dagingnya. Karena binatang itu yang paling bersih mulutnya anjing. Karena dia selalu bekandel buka. Jadi biasa kalau orang itu ini mulutnya enggak ada. Tapi orang yang bingkem gitu coba. Orang yang bingkem terus kalau ngomong aja mau bus. Wah ini banyak ini orang-orang hati-hati. Saya tobat kadang-kadang bisuki tapi malunya mulutnya. Itu ada yang suka gitu. Itu harus kita muslim harus bersihan. Kenapa? Jadi surat itu apa? Supaya berharap Rasulullah aja menjaga makannya. Yang membau-bau itu tidak dimakan. Kadang disuruh dia suka, tapi karena ini unaji mandat unaji. Karena saya selalu berkomunikasi sama malaikat. Nah, malaikat itu tidak mau bau. Yang jelek dia tidak dekat. Tapi kalau bau harum suka. Menurut kita ini kata pakai ini. Bukan mana udut. Ini kalau ada masih penak, ngambil udut. Jadi masih pakai udut. Udutnya ini enggak. Kita pakai garu ini. Pakai garu dibantu sama udut ya tidak cocok. Tentangan. Maksudnya ya supaya namanya aromanya. Dan Rasulullah memakai hukum. Jangan bilang kalau pakai hukum terus dukun. Nah, dukun tersendat. Dukun niru kita, bukan kita niru dukun. Jadi yang penting itu Rasulullah juga pakai ini. Pakai kan Rasulullah lahu majmarah. Majmarah itu ketupan. Dengan hud itu garu itu kan. Garunya zaman dulu di mana ada nanti. Tapi kalau Rasulullah itu sudah aromanya. Badannya keringetnya aroma. Nah itu ada yang kerjanya cuma meluruti keringet. Misalnya ya. Misalnya itu Rasulullah tidur pas sumuk-sumuk wah beneran itu. Dia ada terus diambil diberuruti itu taruh di cukupnya dia. Kadang-kadang ini apa yang utek-utek sih? Saya ngambil keringat kamu tua. Buat apa? Buat pewangi saya. Jadi kalau jalan di tempat itu tahu. Nah, ini kita Rasulullah jalan di lewat sini. Ini itu taman di Rasul itu banyak. Jadi kita harus betul-betul kita mengikuti Rasulullah dan segala bapaknya dan menghormati. Dia punya kelebihan yang ada. Nah, kalau kita ingin dapat kelebihan, ya kita dekati kelebihan itu. Kelebihan itu ada. Seperti itu yang di Inna hafidjatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Artinya itu kata-kata fidjatun amanu birabbihim. Pemuda yang beriman kepada Allah. Tapi karena mereka dapat wazidnahum huda. Yang dapat tambahan petunjuk. Nah ini bukan segala orang. Jadi ada orang yang iman saja. Tapi ada yang ditambah petunjuk. Nah yang tambah petunjuk berarti dia memulai kelebihan. Sehingga ditidurkan ratusan tahun. Tidak terasa, tidak makan, tidak apa-apa. Diatur. Itu di situ baca di tafsir nanti. Di Quran surat Al-Kahf. Fityatun amanu birabbihim. Pemuda yang beriman. Wazidnahu huda. Ditambah kalau huda itu petunjuk. Nah petunjuk itu apa? Luas. Jadi juga ada di antara kita juga yang ada dapat
bersujud dapat tambahan itu. Ada yang enggak. Jadi kalau ada yang ada lebih itu memang ada. Insyaallah bermanfaat. Berbahagia. علينا وعليكم اجمعين واجعلنا وإياكم السبيل علينا وإياكم السبيل واجعلنا وإياكم اجمعين علماء الدين اصلح الكلام جعل الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان احداث الحاضر معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل استقرارهم على مع النبيين المسلمين بالله والصالحين نسال الله الكريم ان يحفظنا كلها الدنيويه والاخرويه في انفسنا واهلنا واولادنا ومن اوصانا بالدعاء واشف مرضانا وعافي مبتلانا وانصر وعنا ولا تخيب رجانا والإسلام وحزادا كبيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع الرزق والعافية والصحة والسلامة والتوفيق الهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد في طاعة الله ورضاه في خير وصحة وعافية وسلامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اجزي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واغفرني فيه وارشاداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني ضامع في عطاء ورازق في رضاك مستسلم لرضاك فاكرني من عرجاك واسلك لي سبيل هداك والحقني بأسرياك.